Shalom, damai di hati, puji Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kita, sehingga tentunya ketika kita masih boleh menikmati dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Baiklah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita minta tuntunan Roh Kudus dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur ya Bapa yang hendak kami persembahkan ke dalam hadirat-Mu yang suci dan kudus, karena begitu besar akan kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga ya Bapa, ketika kami masih boleh menikmati berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, baik itu berkat kesehatan, berkat kekuatan, ataupun berkat-berkat lainnya. Sehingga inilah kami Bapa dan anak-Mu, ketika kami rindu untuk belajar bersama akan kebenaran firman, maka biarlah ya Bapa, Roh Kudus-Mu yang mau bekerja di atas kami semua, sehingga tentunya melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa, kami boleh mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Bapa, melalui firman-Mu kami boleh memperoleh kesehatan kekuatan hanya berasal daripada-Mu saja, terlebih dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan membentangkan firman. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di atas hamba ya Tuhan, supaya hamba-Mu ini boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak firman. Yang menjadi doa permohonan kami, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Baiklah jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan kita di saat ini akan dituntun dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-33. Sekali lagi, kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani.
Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Ya, aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh berkat. Puji Tuhan, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Tentunya kita mengucap syukur ketika berkat-berkat yang tetap terus mengalir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita berbicara tentang bersyukur kepada Tuhan, artinya itu adalah salah satu sikap atau salah satu tindakan yang dilakukan oleh orang percaya ketika mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Tentunya jemaat mengucap syukur bukan saja ketika kita berada dalam situasi dan kondisi di mana kita beroleh kesenangan, kita beroleh kebahagiaan, tetapi walaupun kita berada dalam keadaan pergumulan dan penderitaan, kita harus tetap mengucap syukur, karena itulah bagaimana cara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita berbicara tentang kitab 1 Korintus pasal yang pertama, atau lebih dekatnya lagi 1 Korintus pasal 10, artinya kita berbicara tentang sebuah kota Korintus, di mana kota Korintus sebagai kota yang besar, kota metropolitan, di mana kota Korintus sebagai ibu kota dari provinsi Akaya, di mana tentunya sebagai kota pelabuhan, kota perdagangan, taraf hidup dari orang-orang atau penduduk-penduduk yang ada di kota Korintus itu naik. Dengan demikian, naiknya taraf hidup orang-orang di kota Korintus, begitu juga dengan sikap hidup yang mana seperti perbuatan-perbuatan kejahatan, perbuatan-perbuatan dosa juga mengalir dalam kehidupan orang-orang yang ada di kota Korintus. Tentunya ini menjadi suatu pergumulan yang dihadapi jemaat yang berada di kota Korintus. Ketika Rasul Paulus mencoba memberitakan firman bahwa Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat, ada saja orang-orang yang menolak tentang kebenaran firman Tuhan. Terlebih ketika orang-orang Yahudi menolak dengan pernyataan bahwa Yesus adalah Mesias. Tak sedikit juga orang-orang yang menerima tentang karya keselamatan Yesus, sehingga mereka menyiapkan diri mereka untuk dibaptis. Tentunya sebagaimana gereja-gereja di masa kini, demikian juga gereja di kala itu di kota Korintus, di mana ada berbagai macam tantangan-tantangan yang dihadapi oleh jemaat di Korintus. Ketika adanya begitu banyak hambatan-hambatan, terlebih ketika permasalahan-permasalahan dalam jemaat, baik itu berupa pertentangan, membanggakan diri karena memiliki roh, imoralitas, atau ketika makanan-makanan yang dipersembahkan bagi dewa-dewi pada saat itu sebagai penyimpangan-penyimpangan dalam kepercayaan bagi Kristus. Tentunya hal yang paling terkenal dari kota Korintus ini adalah penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang
di kota Korintus. Mengapa demikian? Karena dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-33 berisi tentang nasihat-nasihat dari Rasul Paulus tentang kehidupan jemaat agar hanya menyembah satu, yakni menyembah Yesus Kristus dan memuliakan Tuhan. Hal ini tentunya mendapat berbagai macam tantangan ketika orang-orang yang berada di Korintus saat itu memiliki berbagai macam kepercayaan seperti penyembahan berhala. Sehingga dengan demikian, bagaimana Rasul Paulus dengan bijaksananya ingin mengajak dengan penuh kelembutan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang di kota Korintus adalah hal yang salah. Sehingga dengan demikian Rasul Paulus memberikan suatu nasihat, memberikan suatu pengajaran dengan sebuah himbauan bahwa marilah jemaat-jemaat untuk menjauhi penyembahan berhala. Karena dengan demikian ketika jemaat-jemaat atau anggota-anggota gereja di jemaat Korintus mengucap syukur hanya kepada Tuhan, maka janganlah mereka mengucap syukur kepada Allah-Allah lain atau penyembahan-penyembahan berhala. Karena sebagaimana dalam pembacaan kita di saat ini yang mengatakan bahwa cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Artinya ketika kita menerima darah Kristus sebagai tanda karya keselamatan Allah dalam kehidupan kita, artinya kita harus memfokuskan diri kita, memfokuskan peribadatan kita hanya kepada menyembah dan memuliakan Tuhan, bukan kepada hal yang lain. Karena dengan demikian, ketika kita meyakini bahwa roti dan cawan atau anggur yang kita makan dan minum merupakan bagian dari tubuh Kristus yang tidak dapat dibagi-bagi. Sehingga dengan demikian, ketika bersekutu dan mempersembahkan kepada roh-roh jahat tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Paulus dengan tegas memperingatkan jemaat agar supaya tidak terpengaruh dengan rupa-rupa pengajaran atau rupa-rupa praktik penyembahan berhala atau pemberian kurban bagi orang kafir. Karena menyembah Tuhan dan menyembah roh jahat atau menyembah hal-hal lain seperti berhala-berhala menurut Paulus membangkitkan cemburu Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang pencemburu, sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut akan membangkitkan kecemburuan daripada Tuhan Allah. Karena sebagaimana ketika bangsa Israel di zaman Musa, ketika mereka menyembah berhala, mereka membangkitkan cemburu daripada Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentunya sebagaimana Paulus yang memberikan suatu pengajaran tentang kebebasan dan tanggung jawab persekutuan, artinya kebebasan kita berbicara tentang tujuan dari kebebasan tersebut. Apakah tujuan dari kebebasan tersebut dilakukan untuk dipergunakan untuk membangun kehidupan jemaat atau tidak? Apakah kebebasan yang kita miliki ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi sesama kita atau tidak? Sehingga dengan demikian, karena sebagai salah satu tanggung jawab sosial jemaat adalah menjadi berkat bagi orang lain dengan tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, tetapi tentunya juga memberikan manfaat dan keuntungan bagi orang lain. Tentunya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan di hari ini memperingatkan kita sekalian bahwa karya penyelamatan Yesus Kristus adalah tanda kita harus tetap terus mengucap syukur dalam kehidupan kita. Sebab mengapa demikian? Ketika Paulus telah menegaskan apa yang dilakukan manusia, bahkan termasuk makan dan minum, lakukanlah itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan Allah. Artinya segala hal yang kita lakukan, apapun yang menjadi tugas kerja tanggung jawab kehidupan kita, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Karena hanyalah itu cara kita mengucap syukur atas kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena mengajak
orang-orang di saat ini ketika dipertemukan dengan acara-acara pengucapan syukur. Ketika kadangkala nilai-nilai dari pengucapan syukur itu mulai bergeser, bukan kepada pengucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan, tetapi mengucap syukur berfokus pada apa yang dimiliki orang. Ketika dia disanjung, ketika dia dihormati, ketika dia diakui kehebatannya, kadangkala hal tersebut menjadi tujuan dari pengucapan syukur, sehingga pengucapan syukur yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan Allah sudah semakin tidak dapat kita temui. Sehingga tentunya dengan firman Tuhan di saat ini ingin memberikan gambaran bahwa melalui apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kehidupan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman itu, di zaman ketika orang-orang yang berada di jemaat di Korintus, haruslah kita tidak hidup sedemikian rupa. Karena sebagaimana kita meyakini bahwa segala isi dan milik daripada Tuhan adalah berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang telah Tuhan berikan, artinya itu menunjukkan tentang kebesaran, tentang kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, sebagaimana kita menghendaki agar kehidupan kita itu dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga tentunya kita memberikan apa yang menjadi talenta, apa yang menjadi kelebihan-kelebihan dalam hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga tentunya dengan demikian, ketika kita mempelajari bahwa ketika Yesus rela berkorban untuk keselamatan kita umat manusia, hendaklah kita menjadi umat Tuhan yang peduli dengan sesama, sambil kita menikmati berkat-berkat Tuhan, sambil kita menikmati akan kemahakuasaan dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga melalui firman Tuhan di hari ini memberikan suatu penguatan, memberikan suatu gambaran sebagaimana hidup orang kudus, orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Sehingga dengan demikian, kehidupan kita ini boleh menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang, kehidupan yang tetap terus memuliakan kebesaran nama Tuhan. Amin. Baiklah jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kekal yang dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas berkat-berkat yang boleh Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Ketika ya Bapa, kami boleh menikmati akan kemuliaan-kemuliaan, kebesaran, kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berdiri di saat ini dengan belajar bersamakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga tentunya ya Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan di saat ini, melalui firman Tuhan di hari ini, kehidupan kami ini boleh menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang, kehidupan yang menjadi manfaat bagi banyak orang, kehidupan yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga kehidupan yang mementingkan kepentingan banyak orang. Sehingga dengan demikian, melalui talenta yang boleh Tuhan anugerahkan, melalui kelebihan-kelebihan Tuhan yang telah anugerahkan dalam kehidupan kami, boleh kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan boleh kami pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga ya Tuhan, Kau juga akan menuntun dalam proses perjalanan kehidupan kami, terlebih aktivitas dan kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa ini kepada-Mu. Amin. Demikianlah pada kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.